Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini ya, tanggal 16 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2023. Saya akan bahas 8 saham di sektor IDX Energy ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan. Eh, jadi saya langsung sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya ya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Fire ya, atau Alpha Energy Investama Tbk ya. Jadi kalau kita ketahui di sini saham Fire ini memang naiknya luar biasa ya. Dalam waktu beberapa hari minggu lalu ya seperti itu ya. Dan juga minggu sebelumnya juga dia sempat naik tinggi kemudian koreksi seperti itu ya. Nah, kira-kira ada apa ini Pak Sunar? Saya sih belum baca beritanya ya, karena saya lebih fokus ke pergerakan harga sahamnya. Tapi tadi saya cek di Mirai Aset ya, di aplikasi HOTS itu belum ada berita khusus sih ya. Kalau yang sudah tahu tolong tulis di kolom komentar ya, kenapa kok Fire itu naik tinggi, kalau ada alasannya ya. Misalnya kayak aksi kooperasi atau akuisisi atau penerbitan obligasi ataukah ini saham repo dan lain-lain ya. Karena yang terakhir itu beritanya salah satu anak usahanya itu kena kena kasus ya seperti itu ya. IOP-nya dicabut, kalau nggak salah seperti itu ya beritanya. Eh, Cuma di sini harga sahamnya sekarang kena UMA ya, atau unusual market activity ya. Jadi dalam pantauan bursa juga ya. Apakah nantinya kena suspend Pak Sunar? Saya nggak tahu ya seperti itu ya. Tapi ini belum kena suspend yang terakhir ya. Apakah nanti Senin atau minggu minggu ini kita lihat apakah kena suspend atau enggaknya, saya nggak tahu pasti ya seperti itu ya. Tapi kenapa alasan naik tinggi, saya juga belum baca details beritanya, belum cari-cari info ya. Cuma yang terakhir sih nggak ada sesuatu yang jelek sepertinya ya, tapi nggak tahu lagi ya seperti itu ya. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Jadi kenaikannya tinggi banget. Saya hanya lihatkan di sini ya, yang sebelumnya langganan atau subscribe ya, live alert saya ya di Telegram. Jadi saya itu bikin tools yang belum tahu ya, live alert channel Telegram ya khusus ya. Ini berbayar ya. Ada juga yang free. Kalau yang free ini dia delay ya. Jadi sampel aja delay. Ini adalah screenshot nyata ya dari yang channel yang berbayar ya gitu ya. Jadi ini berbayarnya sih nggak mahal ya seperti itu ya. Satu hari kalau dihitung itu nggak sampai Rp2.000, cuma 1.800 lebih lah seperti itu ya. Kenapa berbayar Pak Sunar? Katanya seringkali Pak Sunar bilang free free gitu ya. Yang ini berbayar ya karena ada pemeliharaan servernya, kemudian event listenernya untuk real time alert ya. Jadi ini alertnya real time ya. Yang saya kasih lihat di sini untuk yang saham Fire ya. Itu dari live alertnya itu track recordnya mulai 3 Oktober ya. Dia buy on weakness naik ke atas 90, dia kasih alert buy on weakness ya. Ini real time. Jadi jam 9.48 waktu itu ya. 3 Oktober naik, kemudian besoknya dia masih naik, dia akan kirimlah lagi alert average up ya. Jadi dia itu menghitung ya, botnya itu akan menghitung kalau dia masih bagus, dia akan mengirimkan alert lagi. Kemudian besoknya lagi tanggal 5 Oktober dia naik lagi ya, average up 109. Nah, setelah dia naik kemudian tanggal 6-nya itu dia turun ya, koreksi ya. Sebenarnya kalau saham sudah naik tinggi koreksi itu sebenarnya kadang-kadang kita lihat kalau koreksinya masih dalam batas wajar atau belum kena stop loss ya, ya kita masih hold dulu ya seperti itu. Tapi kalau sudah kena stop loss ya berikutnya ini hari hari Selasanya ya, kalau kita lihat tanggal 10 Oktober itu ada alert lagi untuk Fire. Jadi bot ini dia sifatnya netral ya, nggak terbawa emosi ya. Artinya kalau sebelumnya gagal, dia belum tentu nggak nyarankan lagi, tapi kan dia akan menghitung ulang. Jadi eh, Selasa waktu itu tanggal 10 Oktober ya, dia menghitung ulang, dia ada signal lagi by fire. Ini real time ya. Seperti itu ya. Jadi ketika dia naik ke atas 90 dia kasih alert, kemudian naik lagi average up 114 ya seperti itu ya. Naik lagi 135 dia kasih alert lagi, naik lagi dia kasih alert lagi average up seperti itu ya. Jadi kalau yang kena stop loss ya, begitu dia ada alert lagi, kalau ada alert buy atau average up yang belum kena stop loss kedua, itu kalau mau buyback boleh ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau trading di saham ya, kita bicara mengenai trading di saham ya, uh, itu setelah kita jual kemudian dia naik, kadang-kadang itu bukan berarti eh, analisa kita salah ya. Kita buru-buru jual ya. Sayang sahamnya naik lagi. Eh, Kadang-kadang memang dinamika pasar seperti itu ya. Jadi jangan terlalu
istilahnya kecewa atau putus asa gitu ya. Yang penting adalah tetap fokus ke trading plan masing-masing. Jadi ini alatnya real time. Kalau yang mau berlangganan, silakan hubungin saya langsung. Tapi di sini saya nggak promosi toolsnya sebenarnya sih, karena subscribernya sudah lumayan banyak lah, 324 orang ya. Eh, jadi yang merasa kira-kira perlu atau butuh ya silakan hubungi saya. Kalau nggak butuh ya Anda bisa pakai Sunar Superseed juga sama. Sunar Superseed itu saya bagikan free ya. Nah, saya sudah sebutkan juga di grup private saya Sunar Saham Learning ya. Nah, free juga ya. Jadi sekilas saja. Jadi kita balik ke chartnya ya, Fire ya. Nah, kalau kita lihat di sini Fire apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Itu sudah dapat Yuma dari bursa loh, unusual market activity ya. Nah, ada kemungkinan koreksi nggak Mas Sunar? Kemungkinan koreksi ada, karena sebelumnya kalau kita lihat di sini dia naik tinggi, kemudian dia pullback ya. Tapi kemudian dia kalau breakout lagi kita barusan buyback. Jadi di sini yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini kan ini kan kenaikannya lumayan tinggi ya. Targetnya masih bisa ke 224 sebenarnya. Jadi kalau yang mau buy high sell higher, jika dia naik ke atas 184 ya, pagi-paginya Senin ini ya, tanggal 16 ini ya, 16 Oktober 2023, kalau dia naik lagi ya Anda boleh buy high sell higher. Tapi kalau Anda misalnya takut ya ketinggian atau ketinggalan, Anda boleh buy on weakness. Kira-kira buy weakness-nya di mana? Nah, kita lihat aja acuan yang sebelumnya di sini ya, kurang lebih ya. Ini kalau kita perhatikan sebelumnya sekitar 158 ya. Area resistennya di sini ya. Karena ketika dia dari atas, dia berusaha rebound mantul ke atas, dia gagalnya di 158. Jadi kita pakai acuan di situ sebagai resisten sebelumnya, sebagai area support sekarang ya. Karena dia sudah tembus ke atas, jadi resisten sebelumnya akan berubah fungsi menjadi support ya, 158. Jadi yang mau tunggu buy weakness paling dekat di 158. Artinya bukan berarti turun bawah 158 langsung hajar kanan, langsung buy. Enggak ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Yang mau buy weakness di sana atau paling pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 158 ya. Jadi kalau turun di bawah 158 yang sudah punya, ya jangan lupa kurangi posisi atau jual dulu ya. Nah, di sini ada, kalau kita lihat di sini ada swing high-nya yang eh, kita bisa pakai acuan juga untuk 128 untuk area stop loss semuanya ya kalau misalnya dia gagal, atau buy weakness ya. Jadi buy weakness itu macam-macam. Areanya di sini paling dekat di 158 atau berikutnya lagi 128 ya. Sebentar saya gambarkan. Eh, atau yang paling bawah sekitar MA20-nya nanti sekitar area 90-an ya. 91-an seperti itu ya. Jadi untuk Fire ini memang masih resiko koreksi ya, karena dia kenaikannya sudah tinggi ya, apalagi kena UMA ya, unusual market activity ya, UMA ya. Jadi misalnya kalau nggak berani ya tunggu aja koreksi di MA20-nya mungkin sekitar 91 atau 128 atau nanti paling dekat ya 158. Jadi kalau koreksi jangan langsung buy seperti ini ya. Koreksi turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, reboundnya itu kapan Pak Sunar? Seperti ini hijau langsung kita buy atau gimana? Ya ketika dia sudah berhasil break higher high ya. Jadi seperti ini ya. Kan dia turun-turun, sebentar saya anotit aja supaya gampang ya. Dia kan turun ya, setelah dia naik kemudian dia turun. Nah, ketika dia sudah berhasil naik ke atasnya lagi di sini ya, ke atasnya dari high yang sebelumnya di sini, kita mulai buyback ya seperti itu ya. Kalau di sini sih boleh aja, tapi terlalu awal ya. Kadang-kadang tunggu candle sebelumnya lagi atau sebelumnya lagi seperti itu ya. Nah, di sini kalau dia breakout ya kita tambah lagi atau average up seperti itu ya. Karena uptrendnya masih cukup menarik ya. Ini MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness, tapi eh, buy on downtrend ya, tangkap pisau jatuh ya, seperti itu ya. Jadi tunggu rebound membentuk higher high, entah itu candle terakhir atau candle sebelumnya lagi ya. Minimal satu candle, tapi optimalnya sekitar dua candle atau tiga candle lah ya. Jadi kalau naik higher high kita barusan beli ya, menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya. Jadi untuk fire ini kalau sudah punya pasang aja stop lossnya pertama 158, kemudian 128 ya. Nah, area stop loss ini juga juga area untuk buy weakness ya. Jadi jangan bingung ya. Karena sebelumnya data yang saya, Pak Sunar kadang-kadang Pak Sunar bilang oh stop loss di garis ini, tapi kok juga suruh buy juga kalau buy weakness juga di garis itu gimana sih? Ya, ya kalau stop loss ya yang sudah punya ya. Jadi kalau turun ya kena stop loss ya jual dulu. Tapi kalau dia sudah berhasil rebound mantul lagi ke atas ya, yang belum punya boleh buy, atau yang sudah punya ya boleh aja buyback ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih strateginya seperti itu ya untuk Fire. Apakah ada event apa saya nggak tahu ya. Nanti cek sendiri beritanya ya, aksi korporasinya ya. Kurang lebih cukup ya untuk Fire.
Kemudian berikutnya untuk TCPI. Jadi TCPI ini sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya. Area buy on weakness ini sudah saya gambarkan. Jadi jangan salah paham ya. Ada yang barusan kenal channel sama profit ya. Dia bilangnya sebelumnya dia kasih ya bertanya sih ya, nggak apa-apa ya bertanya ya. Loh Pak Sunar, yang dibahas di YouTube kok yang sudah naik Pak Sunar? Sebenarnya ini sebelum naik pun, ini area biomimika sudah saya gambarkan. Ini yang saya kotain sebelumnya, ya. Saya perpanjang aja ya. Jadi ini sudah saya gambarkan. Ada dua area untuk biomimika. Kalau yang rajin nonton, mencatat ya, dan pasang automatic order, ini begitu dia turun, jangan langsung buy. Tunggu rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi Anda pasang aja automatic order buy, kalau dia sudah berhasil rebound, mantul ke atas ya. Jadi ini mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Memang MA20-nya masih mengarah ke bawah, tapi ini kesempatan untuk buy weakness di MA20-nya dia sudah mulai rebound atau mantul ke atas ya. Volumenya juga sudah masih tinggi juga ya seperti itu ya. Jadi di sini kalau dia naik lagi ke atas 8.900 mau tambah lagi atau average up boleh. Target price berikutnya di 9.400 dan 9.750. Memang untuk TCPI ini sudah pernah saya sebutkan ya. Kadang-kadang TCPI ini kalau naik dia naiknya bertahap gini ya, bisa lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi begitu dia koreksi, dia turunnya bisa juga dalam ya, seperti ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi tetap pasang stop loss-nya ya, jangan sampai Anda itu uh, terlalu istilahnya terlalu seneng banget ya kasih uh, dikasih untung banyak, naik-naik terus ya. Kemudian Anda lupa pasang stop loss-nya karena dia bisa saja tiba-tiba drop ya, karena ciri khasnya seperti itu ya. Drop dalam kemudian dia naik, naiknya juga perlahan ya. Jadi belinya bertahap aja nyantai sambil pasang stop loss-nya ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Akra. Akra ini memang masih sideways ya. Sideways-nya di 1445 sampai dengan 1535. Nah, ini sebenarnya mulai lumayan menarik sih kalau yang mau buy on weakness ya seperti itu ya. Ini saya gambarkan 1445 ya areanya ya. Sebelumnya yang paling bawah sudah saya gambarkan buy on weakness ya. Ini sudah saya perpanjang juga. Tapi kalau misalnya ketinggalan sebelumnya ya, ini sebenarnya masih kesempatan yang baik. Anda pasang stop loss-nya di 1435 ya. Low-nya tanggal 12 Oktober, maksimum stop loss-nya di 1360. Tapi kalau 1360 mungkin terlalu jauh ya. Anda pasang aja di dua level. Eh, di 1000 ini di sini kalau kita lihat di 1435 kemudian 1400 ya. Seperti itu ya. Kalau agak jauh ya memang di maaf 1360 ya. Itu stop loss-nya. Jadi kalau mau buy sekarang ini kesempatan untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1500 tambah lagi atau average up. Naik ke atas 1535. Nah, di sini saya ingin menekankan ya. Jika dia berhasil naik ke atas 1535, apakah boleh Pak Sunar untuk average up? Kalau kita lihat kan di sini kan gagal Pak Sunar. Swing high-nya dia memang naik ke atas 1535 kemudian turun ya. Ini juga gagal. Ya kan? Ini nyentuh juga gagal ya seperti itu. Nah, kalau prinsip saya sih, ya, kalau trading ya seperti itu ya, ya tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan tembok yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Karena eh, kalau breakout lagi ke atas 1535, saya selalu menyarankan jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Karena eh, masih ada peluang untuk naik lagi ke 1600 atau bahkan ke atas 1700. Walaupun sebelumnya ini 3 kali gagal ya. Jadi jangan kaku ya. Ya, kita harus fleksibel aja. Yang paling penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Seperti itu ya. Eh, jadi prinsip saya sih saya follow the trend ya. Bukan saya sesat ada sebelumnya yang nyindir ya. Sebenarnya saya nggak mau ngulang-ngulang sih seperti itu ya. Cuma saya ingin menjelaskan aja. Jadi jangan ada yang salah paham. Kok hijau disuruh beli? Nanti kalau merah cut loss katanya gitu, jual gitu. Nah, kok salah gitu, sesat gitu? Enggak ya. Saya follow the trend. Ada bahkan yang menyindir sebelumnya kasih makan bandar nanti ya. Hijau beli, merah jual kasih makan bandar. Enggak. Ya, seperti itu ya. Saya follow the trend. Istilahnya itu kalau sahamnya masih downtrend, kita jangan memaksakan diri untuk beli-beli. Nanti istilahnya itu keinjak ya, keinjak keinjak beruang ya, keinjak bear ya seperti itu ya. Kita maunya menunggang banteng, ride the bull ya. Jadi waktu itu sudah mulai trennya sudah mulai uptrend, kita barusan beli ya seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya kita hold. Kalau misalnya gagal ya kita jual dulu sebagian, turun lagi kita jual dulu semuanya. Nanti kalau sudah berbalik arah lagi, kita barusan buyback ya. Jadi sederhana seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya. Ini garis-garisnya sudah jelas ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya. Ya kurang lebih seperti itu.
Kemudian berikutnya untuk Medco. Medco ini masih sideways ya secara keseluruhan ya. Tapi ini cukup menarik ya. Area buy weakness-nya ini area supportnya 1400, 1500 ya. Ini 1500 ke atas kalau dia breakout, ini target price berikutnya dia akan menguji area 1700-an ya. Jadi untuk Medco ini sebenarnya lumayan rapi ya. Setiap kelipatan Rp100 ya pergerakan harga sahamnya. Kalau kita lihat di sini mulai dari 1200, 1300, 1400 mulai cukup rapi ya. Karena dia naik ke atas 1300, ya memang nggak sampai 1400 persis enggak ya. Tapi kurang lebih, tapi kemudian dia pullback. Nah ini bisa pakai acuan untuk area supportnya, acuannya seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di 1400 atau 1500. 1300 ya, 1300 atau 1400 ya. Ini area buy on weakness ya, yang saya kotakin ini ya. Jadi istilahnya itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Ya seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah untuk konfirmasi. Jadi tunggu mantul, rebound barusan kita buy. Bukan berarti hijau terus kita buy kasih makan bandar ya. Enggak ya, seperti itu ya. Saya follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus ya, ya kenapa nggak boleh buy atau tambah lagi ya seperti itu ya. Ini sideways-nya tapi masih menarik ya. Ini jalur uptrendnya. Kalau dia breakout lagi ini kalau kita lihat kan MA20-nya di 1525-an ya kurang lebih ya. Kalau dia naik ke atas 1525 kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya di 1700. Nah, naik ke atas 1700 Pak Sunar, apakah take profit atau tambah lagi? Saya tetap berpegang teguh ya pada prinsipnya uptrendnya, kalau uptrendnya masih bagus, breakout ke atas 1700 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya di mana Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini kan mundur ke belakang ya. Kalau dia breakout lagi ke atasnya ini 1705 ya, atau gambaran saya di 1700, maka target price-nya pakai acuan mudahnya aja, pakai acuan sebelumnya kan dari 1500 ke 1700 ya di sini ya, kurang lebih area konsolidasi. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1700, maka target berikutnya adalah 1900. Itu untuk Medco ya. Jadi masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya ke 1900 ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 1300 ini ya. Jadi jangan lupa stop loss maksimumnya sekitar 1300 ya. Kalau dia turun banyak 1300 ya lebih baik jual dulu semuanya. Ya, nanti kalau sudah berbalik arah lagi, entah itu nanti dibawa lagi di 1000 atau 1100 ya. Kalau dia sudah mulai balik arah lagi ke atas ya kita barusan buy. Seperti itu ya. Tapi kalau di bawahnya 1300 itu resiko ya. Resiko turun lagi ke bawah ya. Bahkan bisa ke 1000 ya kalau turun banyak 1300. Ya, jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas. Jadi Pegas ini untuk area buy on weakness sudah saya gambarkan di 1345 ya. Memang lemot ya. Tapi kalau tahu garis-garis yang sudah saya berikan, ini sebenarnya trading di Pegas itu lumayan mudah ya. Jadi pakai acuan 1345 sampai 1430 ya. Ini sudah saya gambarkan. Ini area buy on weakness sebelumnya ya. Dan juga area resistennya. Ya, jadi kalau dia di bawahnya, kalau dia naik ya ini resistennya. Nah, posisi sekarang ini kan sudah di atasnya MA20-nya, MA20-nya melandai. Anda ada dua pilihan. Kalau yang mau buy on weakness lagi, Anda tunggu di 1345 ini ya nanti ya. Nah, jadi buy on weakness itu jangan langsung buy. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Jadi seperti ini ya, ditembus turun kemudian besoknya dia berhasil naik rebound ke atas kita barusan mulai buy. Itu istilahnya buy on weakness ya. Nah, 1345 ke atas. Target price-nya di 1430. Nah, posisi sekarang kan kurang lebih di tengah-tengahnya ya. Kalau mau buy sekarang boleh aja. Tapi kalau merasa tanggung ya, lebih baik buy on weakness atau tunggu sekalian buy high sell higher. Naik ke atas 1430 kita buy, naik ke atas 1475 tambah lagi average up, breakout ke atas 1515 kita tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi kita jangan kaku ya dalam arti seperti ini. Oh Pak Sunar, kalau kita perhatikan sini kan ini sebelumnya kan gagal ekor panjang ke atas. Ini juga gagal ya kena resistennya 1475. Kemudian ini juga 1515 garisnya Pak Sunar juga dia nggak lama turun lagi ya seperti itu. Ya kita jangan terlalu kaku. Artinya jika sebelumnya di sini gagal, kalau kali ini dia berhasil naik lagi, jangan dicurigai bakalan turun lagi ya. Jadi seperti itu ya. Yang penting adalah pasang stop loss-nya atau trade stop-nya ya kalau sudah untung ya. Kalau dia kena ya kita jual dulu sebagian, turun lagi kita jual dulu semuanya ya. Jadi pasang stop loss-nya atau trade stop-nya itu 2 level paling enggak ya. Jangan 1 level, pasang 2 level. Jadi paling tidak kalau dia berhasil rebound lagi ke atas kan kita masih ada 50%-nya. Jadi atur sendirilah mana money manajemennya. Tapi usahakan maksimum loss-nya 10% ya dari modal average kita, maksimum loss-nya. Jadi jangan sampai modal kita itu tergerus ya, seperti itu habis ya, karena kita nggak pasang stop loss-nya. Karena terus terang aja Pegas ini di masa kejayaannya dulu dia sampai 6.000-an atau 5.000 ke atas ya, seperti itu ya. Tapi sekarang naik ke atas 2.000 susah banget ya saham ini ya. Jadi jangan lupa tetap waspada, tapi trading di Pegas ini walaupun
kelihatannya nggak enak Pak Sunar, nggak lama dia turun lagi. Tapi kalau perhatikan support resistennya ini lumayan rapi juga ya. Ini sebelumnya saya berikan ya 1345, dia naik 1405 kena ya seperti itu ya. 1405 kalau koreksi kita kena trailing stop atau stop loss jual dulu, nanti breakout lagi kita eh, buyback ya seperti itu ya. 1430 ke atas tambah lagi ya kena 1475, kalau dia breakout tambah lagi. Jadi sebenarnya trading itu mudah ya seperti itu ya. Yang susah itu kadang-kadang kita itu terlalu banyak berpikir ya seperti itu ya. Terlalu banyak analisa juga makin bingung ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu maunya untung cuan ya, jadi investor atau eh, trader ya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya karena banyak analisa nanti nggak jadi trader, nggak jadi investor, akhir-akhirnya nanti jadi analis ya. Nanti lain cerita lagi karena terlalu banyak menganalisa kapan cuannya nanti ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, tapi untuk Pegas saya belum punya ya seperti itu ya. Belum buy sih ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Elsa. Elsa kalau kita perhatikan di sini ini masih menarik ya. Memang MA20-nya mengarah ke bawah, ini sudah dipotong ke atas ya. Kalau mau buy weakness di MA20-nya boleh, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah ya. Walaupun ini masih menarik ya. Selama di atas 400 untuk Elsa masih menarik. Nah, ini kalau mau pasang stop loss-nya pasang di 396, acuan dari swing low-nya tanggal 12 Oktober, maksimum stop loss-nya di 382. Acuan swing low-nya 6 Oktober 2023. Nah, kalau dia naik ke atas 416, yang mana adalah resistance swing high sebelumnya di sini ya, yang saya gambarkan garisnya, mau tambah lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher, silakan naik ke atas 428, kita tambah lagi target price berikutnya 476 dan 525. Nah, ini sebelumnya sudah pernah saya gambarkan ya. Pola besarnya dari Elsa ya. Elsa ini masih cukup menarik ya. Memang jangka pendeknya kalau kita lihat, wah Pak Sunar ini sideways-nya lumayan lebar dan juga jauh ya seperti itu. Kalau mau buy weakness ya ini kesempatan sudah saya gambarkan 375, kalau nggak dikasih ya di 400 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi harga sekarang itu masih cukup menarik. Nah, kalau kita lihat dari pattern besarnya, ini dari rounding bottom ya. Coba saya annotate aja, saya gambarkan. Nah, ini kalau kita lihat dari rounding bottom posisinya seperti ini, ya nggak persis di sini ya, ini rounding bottom ya. Ini kalau kita lihat permukaannya, kita ukur kedalamannya, terus kemudian kita plotkan ke atas target price-nya. Ini paling tidak target 500 sampai 525 untuk Elsa ini masih memungkinkan tercapai ya. Cukup menarik loh Elsa ini ya. Jadi banyak bertahap aja. Eh, apakah bisa multi bagger Pak Sunar atau bagger lah paling nggak. Ya kata kita perhatikan aja sebelumnya di sini ya. Monthly-nya ya. Dia tertingginya sekitar 700-an ya seperti itu, 740 ya seperti itu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk bagger masih ada lah ya seperti itu ya. Walaupun mungkin sebelumnya sampai 740 aja. Tapi kalau kita lihat dari sebelumnya di sini ya, ini dia bisa naik dari bawah banget ya 2016 dulu ya. Low-nya 191 bisa sampai ke 600-an gitu ya. Ya kita sih eh, istilahnya itu jangan sampai terlalu mengandalkan sebelumnya lah. Jadi apa yang terjadi masa lalu tuh belum pasti akan terulang ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya gambaran besarnya ya, ini masih ada potensial. Ini ya dia naiknya bisa tinggi ya. Jadi kita jangan terlalu istilahnya itu takut-takut lah ya, seperti itu ya. Yang penting adalah kita pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ini masih ada peluang untuk ke 500-an paling tidak ya untuk Elsa ini. Elsa ya, ELSA ya, jangan salah dengar ya, karena Elsa dan Esa itu hampir sama pronunciation-nya atau lafalannya ya, tapi beda sahamnya seperti itu. Elsa ini yang saya bahas ya, ELSA ya, seperti itu ya, atau El Nusa TBK ya, seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Nah, Raja ini sideways range-nya sudah pernah saya gambarkan ya, 830 sampai 1000. Ini sideways-nya lumayan menarik loh ya. Selama dia masih bertahan di atas 830, ini target 1000 nggak sulit tercapai ya. Ini sudah beberapa kali tercapai ya seperti itu ya. Jadi dari bawah naik ke atas 830, kesempatan untuk buy. Kadang-kadang kalau nggak sampai kena 830, tapi kalau dia sudah mulai rebound naik ke atasnya sekitar swing low-nya di sini ya. Ini sekitar sebentar. Ini kalau kita perhatikan ini swing low-nya sekitar 910-an ya. Jadi kalau naik ke atas 910 itu mulai buy. Nah, di sini kesempatan untuk buy on weakness ya. Memang di tengah-tengahnya sih nanggung sih. Kalau misalnya nggak mau buy, tunggu lagi di bawah ya, tunggu di 830 ya seperti itu. 830 sampai 850. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Kadang-kadang setelah rebound mantul ke atas, dia kok nggak naik, langsung malah sideways. Ya butuh waktu ya. Jadi nggak mesti instan langsung dapat cuannya. Ya kalau seperti ini instan ya ya mungkin kebetulan aja seperti itu ya. Kadang-kadang memang kita itu lucky di saham bisa aja faktor faktor luck itu ada ya.
bukan berarti saham itu gambling, enggak ya seperti itu ya. Karena kalau laki ya kebetulan aja, wah ini Pak Sunar rebound dapat naik lumayan nih ke 900-an. Ya seperti itu ya. Ya mungkin kebetulan lagi, tapi kadang-kadang memang harus menunggu ya, nggak pasti selalu langsung naik kenceng nggak. Nah, di sini kalau kita mau buy sekarang boleh, tapi banyak bertahap aja. Naik ke atas MA20-nya 955 ya, 953,25 kan MA20-nya ya. Jadi naik ke atas 955 kita boleh buy untuk raja, naik ke atas 1000 jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up. Jadi jangan sampai analisa teknikal itu menjadikan tembok. Oh Pak Sunar, kalau ke 1000 ya ke atas ya kita langsung jual aja. Enggak. Yang benar adalah kalau dia naik ke atas 1000, kalau mau tambah lagi silakan. Kemudian jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1000 ya. Artinya kalau dia gagal ya turun ke bawahnya, mungkin Anda pasangnya di 980 ya. Jadi kalau turun di bawah 980 ya kita jual dulu. Kalau turun lagi di bawah MA20-nya 950 ya kurang lebih ya. Ya kita jual dulu semuanya ya seperti itu ya. Tapi kalau dia naik ya kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up, target price-nya di 1200 ya. 1085 dan 1200 itu untuk raja ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk raja cukup. Kemudian berikutnya lagi untuk emiten Soci. Ya, jadi ini Soci kalau nggak salah masih sektor energi ya. Sebentar saya lihat kan Soci apakah sektor energi ya. Nah, ya IDX Energy ya. Jadi untuk Soci ini kita lihat dia masih cukup menarik ya. Jadi dia di sini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk Soci ini ekor panjang ke atas ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Oh Pak Sunar, ekor panjang ke atas ini kalau kita lihat di sini dia balik arah ke bawah loh ya. Ini juga nggak lama lagi dia balik arah, tapi dia berhasil breakout lagi. Nah, di sini memang ciri khasnya seperti itu ya, sering ekor panjang ke atas. Jadi jangan kaget kalau misalnya Anda itu suka buy high sell higher untuk Soci ini, ya bisa kena ini ya, kena istilahnya nyangkut ya, soalnya dia sering ekor panjang ke atas. Mungkin kesempatan baik itu adalah ketika dia koreksi di MA20-nya, kemudian rebound mantul ke atas ya, kita barusan buy ya, sini ya. Kalau mau tunggu buy weakness ya di area MA20-nya aja. Ini saya kasih gambar aja ya, sebentar. Saya gambarkan garisnya untuk Soci ini ya, 218 ya. Ini dari acuan dari swing high sebelumnya ya. Jadi kalau mau buy weakness di 218 boleh, tapi berhubung harga terakhir kan 228 ya. Nggak terlalu jauh kan dari 218 ini. Kalau mau langsung buy boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, 236 kita tambah lagi average up, target price berikutnya 254. Nah, kalau dia breakout ke atas 254, kira-kira target price berikutnya di mana Pak Sunar? Kalau kita lihat dari grafik weekly-nya, setelah di atas 254, ini masih ada peluang untuk naik tinggi lagi ya, sampai ke 322 ya. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Ini sebenarnya cukup menarik. Kalau dari weekly-nya dia sudah mulai rebound ya. Dia masih ada kesempatan untuk naik lagi karena sebelumnya dia 2 minggu berturut-turut bisa hijau tinggi ya, seperti itu ya. Ini di sini kalau kita lihat sebelumnya memang gagal, tapi di sini sebelumnya juga pernah ya 2 kali dia naik 2 minggu 3 minggu ya. Walaupun nggak terlalu tinggi, tapi di sini juga 2 minggu. Jadi masih ada peluang. Tapi tidak menutup kemungkinan juga koreksi ya, karena sebelumnya di sini berusaha rebound naik, tapi dia gagal langsung drop lagi. Ya, yang penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya seperti itu. Jangan terlalu takut ya seperti itu ya. Kalau takut-takut terus, kapan kita bisa cuannya di saham ya seperti itu. Yang penting itu pasang stop loss-nya ya seperti itu. Jadi jangan terlalu takut banget lah ya. Takut ketinggian, takut ketinggalan. Tapi herannya kalau turun kok nggak takut loss lebih dalam ya. Bahkan agak yang mau average down ya seperti itu ya. Nah, kalau saran saya sih, saya selalu menyarankan no average down ya seperti itu ya. Mungkin banyak yang argumentasinya, "Loh Pak Sunar, kalau nggak average down nanti saya nggak bisa cuan." Gitu ya. Ada yang pernah ngomong saya gitu. "Loh, kok nggak bisa cuan?" Nah, bilang kan, "Loh iya Pak Sunar, kalau saya misalnya nyangkut di atas, terus saya beli lagi average down, nanti average saya kan turun ya. Jadi begitu dia naik lagi, rebound, walaupun nggak sampai harga pertama yang saya nyangkut itu, kan paling nggak saya bisa jual, lumayan cuan sedikit lah, atau Pak BEP." Ya itu kalau dalam pikiran Anda mengatur marketnya ya. Karena saya itu berpikir berpegang teguh pada prinsip dari prinsip dasar analisa teknikal ya, bahwa tren itu akan tetap berlanjut. Jadi kalau dia itu downtrend masih turun-turun, dia masih bisa turun lagi seperti itu ya. Karena kan kita kalau cuan di saham itu kan ada dua ya. Yang satu dari dividennya, dividen tunai atau dividen saham ya seperti itu. Ya kita cuan ya. Yang kedua kan dari capital gain ya, yang kedua ya. Jadi yang pertama ada dividen, yang kedua dari capital gain. Nah, capital gain itu kan hanya ada dua juga strateginya kan.
buy low, sell high, atau buy high, sell higher seperti itu ya. Jadi kalau trennya itu masih turun, ya masih turun-turun terus, harganya turun terus, lah gimana Anda bisa cuannya dari capital gain-nya? Nah, kalau Anda buy low, nanti sell-nya, oh dia turun lagi, trennya masih lanjut, ya sell lower seperti itu ya. Jangan berpikiran mengatur market dalam pikiran Anda seperti itu ya. Anda mengatur market, wah ini kalau saya average down, nanti average saya turun. Tapi jangan lupa ketika Anda tambah posisinya average down, Anda kan menambah resikonya. Ya kan jumlah rupiahnya, nilai rupiahnya yang loss itu makin banyak ya karena Anda menambah posisinya, menambah lotnya. Jadi kalau makin turun ya makin banyak. Anda average down lagi makin banyak lagi nanti lossnya. Iya kalau dia naik ya. Kalau dia naik mungkin Anda bangga diri, wah Pak Sungkar itu sesat deh, aku nggak mau ngikutin lagi. Buktinya saya average down ini loh naik tinggi gitu. Iya kalau kebetulan saham itu bagus atau memang nah, ya kadang-kadang nggak ada yang pasti lah di saham ya seperti itu ya. Jadi tapi best praktisnya ya, itu kalau kena stop lossnya ya kita jual dulu ya. Walaupun untuk investasi juga eh, mungkin ada baiknya juga jual dulu ya seperti itu. Nanti kalau sudah mulai membaik ya, situasinya sudah membaik, sudah mulai naik lagi, ya kita mulai buyback ya. Buybacknya juga bertahap aja supaya kita nggak trauma banget ya seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu. Jangan lupa subscribe yang barusan kenal, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya ya, saya mau mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian. Jangan lupa nonton video yang lainnya, playlistnya atau sekarang YouTube sebutnya podcast listnya ya. Untuk linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Tetap semangat